Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Beni Ramdhani di channel Beni Info. Guys, saya hanya akan mengajukan satu pertanyaan lebih dulu. Pertanyaannya, kalau kalian baca pamflet pengumuman kelas menulis online, menurut kalian itu worth it atau enggak? Ya, ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Yang tidak biasanya karena, ya buat apa semua pertanyaan ada di Google. Kelas-kelas gratis ada di YouTube seperti di channel Beni Info. Terus emangnya kalau ikut kelas itu karya kita akan diterbitkan gitu ya. Terus yang jawab iya biasanya udah punya pengalaman mengikuti kelas menulis online dan mereka merasa worth it. Dan nggak sekadar soal menemukan jawaban di Google aja ya, ada hal lain lah. Apa aja nanti saya paparkan dan saya juga akan paparkan tips memilih kelas menulis online ya. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Guys, ya ikut kelas menulis online itu ada nilai tambahnya dari sekedar tanya jawab dengan Google ya. Jadi kalau di kelas menulis online itu ada sentuhan personal dari coachnya ya. Terus ada apa ya, kan sebagian orang tuh kadang-kadang kalau belajar nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng gitu. Nah di situ kan ada temennya, ada motivasi, ada rival sehat gitu ya. Kemudian ya gitu, ada coach yang bisa membimbingnya karena ada juga sih orang yang harus dibimbing gitu. Di samping itu, kelas menulis online ini juga bisa memupuk motivasi kita secara harian untuk menulis. Tapi tentu saja kalian tetap harus pilih-pilih. Jangan mentang-mentang coachnya atau instrukturnya penulis terkenal, atau jangan mentang-mentang murah gitu ya. Tetap harus dipilih dan ini dia tipsnya. Oke, kita ke nomor 1, yakni sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalian yang tahu kebutuhan kalian dalam hal menulis itu apa. Apakah kalian masih tahap awal, misalnya dari mulai mencari ide, menyusun paragraf kayak gitu-gitu ya. Atau kalian sebenarnya udah di middle ya, udah di tengah-tengah, lebih ke pengembangan plot, lebih ke editing misalnya, atau di akhir misalnya kalian lebih ke yang lain-lain. Nah, sesuaikan. Jadi kalian harus cari kelas yang spesifik gitu ya. Jangan kalian udah mahir, udah apa, tapi nanti kelasnya malah dari basic, nanti kalian boring ya, bosan gitu ya. Nah, daripada sia-sia, nah kalian lihat, ya ditanyaan dulu, nanti ini materinya tentang apa aja nih, sesuai nggak kebutuhan saya, atau di sini tentang kelas menulis cerita anak, sementara kalian tuh nggak tertarik, ya buat apa ya. Oke, cukup paham dengan hal ini? Ya, nomor 2 adalah tentang coach, instruktur, atau mentor, apapun namanya. Ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yakni kompetensi. Kompetensi itu bisa mencakup ya kemampuan dia, skill dia dalam bidang menulis. Dia apakah benar-benar penulis juga, ataukah dia juga editor, atau dua-duanya, penulis dan editor itu lebih baik. Dan yang kompetensi berikutnya adalah dia punya skill komunikasi yang baik dalam mengajar ya. Jadi dia bisa kasih sentuhan personal yang baik. Kalau ditanya nggak jawab, masa gitu aja nggak bisa? Kan tinggal googling, ya buat apa ikut kelas kalau masih disuruh googling juga, betul? Oke, yang berikutnya selain kompetensi, kita harus perhatikan juga kesibukannya. Apakah dia komitmen untuk mengajar kita benar-benar? Biasanya kalau penulisnya ya sibuk kerja sambil ini sambil itu ya, mungkin dia nggak akan intens mengajar kita. Mau? Ya, perhatiin. Kita ke nomor 3. Nomor 3 ini tentang jadwal. Jadwal itu menyangkut materi. Materinya kayak apa gitu ya. Harus jelas juga, terus diberikannya kapan aja. Terus juga durasi kelasnya itu per pertemuan berapa lama. Juga si kelas itu sebenarnya berapa lama. Yang terlalu lama itu juga nggak bagus, yang terlalu pendek juga nggak bagus. Jadi kalian harus bisa mengukurnya dan bisa menyesuaikan juga dengan jadwal kita. Misalnya, wah dia kelasnya materinya kebanyakan subuh, saya nggak bisa bangunnya siang, ya jangan. Atau wah dia kelasnya siang atau sore, saya kerja, ya jangan. Nanti kalian nggak bisa komitmen ya. Misalnya kalian bisanya malam, ya cari yang kelasnya bisa malam atau kelas yang bisa diakses kapan aja, karena misalnya materinya dalam bentuk modul atau video kayak gitu. Oke. Yang keempat adalah biaya. Ya, biaya sesuaikan dengan kemampuan kalian. Jika biayanya terlalu besar ya kalian nggak mampu, ya nggak usah juga. Tapi bukan berarti yang kelas-kelas murah itu
harus kalian ikutin. Jadi kalian walaupun murah, kalau misalnya menurut kalian nggak perlu, nggak sesuai dengan kebutuhan, ya jangan juga. Jangan mentang-mentang murah ya. Kecuali kalau gratis ya, kalau nanti nggak asik ya tinggal mundur, kalau nggak enak ya tinggal nggak ikut lagi. Iya, jika biayanya terlalu tinggi itu kalian bisa hitung-hitung kira-kira investasi dengan nilai segitu itu worth it apa enggak ya, apa hasilnya. Kalau misalnya dengan hasil segitu kalian bisa dapat hal banyak dan kebutuhan kalian itu terpenuhi, ya kenapa enggak. Sekali lagi biaya ini sebenarnya investasi buat keilmuan kita, buat kita ke depannya ya. Paham? Nomor 5. Nomor 5 adalah testimoni. Jadi kalian harus tanya-tanyalah sama orang yang pernah ikut kelas yang dia selenggarakan gitu ya. Jadi bisa ada masukan, ada bahan pertimbangan gimana sih kalian pengalamannya gitu ya. Terus juga testimoni itu bisa kalian tanya-tanya ke orang-orang yang pernah ikut, atau misalnya kalian minta izin, saya boleh nggak ya saya ikut kelas sesi pertama, kalau menarik nanti saya bayar. Itu kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan sama penyelenggara ya nggak apa-apa. Tapi ya kalian kumpulkanlah, terutama kalau misalnya penulisnya atau kelasnya itu sudah sering berjalan ya, kita tanya-tanya yang pernah ikutan. Kalau itu kelas baru, instrukturnya baru ya kalian bisa hmm, coba-coba aja ya ikutan, siapa tahu iya cocok. Oke, semuanya udah. Nah guys, saya rencananya akan membuat kelas menulis online novel ya di bulan September. Jadi kalau kalian berminat untuk ikutan, silakan cek di kolom deskripsi atau cek ke Facebook khusus Bookstagram saya di Benny Book. Nanti di situ ada highlight, ada sorotan, dan kalian lihat aja di situ. Jika tertarik, silahkan segera daftar karena saya membatasi hanya untuk 10 orang. Biar apa? Biar intensif ya, biar benar-benar jadi gitu ya. 10-10-nya nanti saya bantu benar-benar. Oke, semuanya cukup sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.